Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya? Semoga kalian semua hingga saat ini diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septinur Amalia Putri. Kalian bisa panggil Kak Septi atau Bu Septi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan salah satu dari subtema pada bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Subtema atau submateri yang akan kalian pelajari pada pertemuan kali ini yaitu tentang benda hidup dan ciri-ciri benda atau makhluk hidup. Baiklah, sebelum kita masuk pada materi kita pada pertemuan kali ini, coba kalian lihat gambar yang ada pada video ini. Di antara 4 gambar ini, apakah kalian tahu mana yang makhluk hidup, mana yang bukan? Lalu, bagaimana dengan gambar-gambar berikut ini? Apakah kalian bisa bedakan mana makhluk hidup, mana yang bukan? Jadi, dari semua gambar-gambar yang telah ditampilkan tadi, apakah kalian bisa menyimpulkan apa itu makhluk hidup? Oke, baiklah, saya beri sedikit penjelasan ya tentang pengertian tentang makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup adalah segala jenis makhluk yang ada di muka bumi ini yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Nah, biasanya makhluk-makhluk hidup ini bukanlah makhluk-makhluk yang diciptakan oleh manusia, melainkan makhluk-makhluk yang tercipta atas kehendak Tuhan. Setelah mendengar penjelasan tadi, apakah kalian bisa menyebutkan contoh-contoh dari makhluk hidup itu? Dan bagaimana tentang gambar-gambar tadi? Apakah kalian dapat menentukan mana yang makhluk hidup, mana yang bukan? Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa makhluk hidup itu adalah segala makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Tapi ciri-ciri kehidupan dari makhluk hidup apa ya? Apakah kalian tahu? Lalu, bagaimana dengan kalian sendiri? Apakah kalian juga termasuk dari makhluk hidup? Oke, kalau misalkan kalian lihat dari video ini, kalian bakal tahu bahwa ciri-ciri makhluk hidup ada 7. Nah, diantaranya adalah 1. Respirasi atau bernafas. 2. Memerlukan nutrisi untuk melakukan metabolisme. 3. Yaitu peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Terus yang 4, tumbuh dan berkembang. 5, melakukan kegiatan berkembang biak atau reproduksi. 6, mengeluarkan zat sisa atau yang disebut dengan ekskresi. Dan yang terakhir yaitu melakukan adaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Oke, supaya kalian lebih bisa memahami materinya tentang ciri-ciri makhluk hidup tadi, saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai macam-macam ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Oke, kita masuk ke ciri yang pertama ya. Yang pertama yaitu ada respirasi atau bernafas. Jadi, makhluk hidup itu selalu melakukan respirasi atau bernafas sepanjang hidupnya. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui sebelumnya, bahwa bernafas sendiri merupakan suatu kegiatan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua yaitu melakukan metabolisme. Jadi metabolisme itu merupakan suatu proses untuk mencerna nutrisi di dalam tubuh menjadi energi. Nah, jadi kenapa kita butuh makan? Karena makanan-makanan yang kita makan akan kita cerna di dalam tubuh untuk diubah menjadi energi untuk kita dapat beraktivitas. Yang ketiga yaitu peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Jadi setiap makhluk hidup itu pasti memiliki tingkat kepekaan terhadap rangsangan baik dari dalam dirinya maupun di luar tubuhnya dengan intensitas yang berbeda-beda juga. Nah, apa sih contoh dari rangsangan dari luar maupun dari dalam tubuh kita? Oke, untuk rangsangan yang dari luar itu contohnya gini, kalau misalkan kalian yang suka nyipitin mata, kalau misalkan dapat kalau misalkan mata kalian itu nangkep sinar cahaya yang terlalu terang.
Lalu untuk rangsangan dari dalam tubuh kita yaitu kalau misalkan kayak rasa sakit perut kalau kita mau buang air, atau mungkin kayak perut kita yang suka bunyi kalau misalnya kita lagi lapar. Nah, kayak gitu. Nah, dari rangsangan-rangsangan tersebut akan menyebabkan makhluk hidup untuk bergerak. Nah, rangsangan-rangsangan yang diterima oleh makhluk hidup tadi akan menyebabkan makhluk hidup untuk memberikan respon, biasanya berupa bentuk tindakan atau bergerak. Nah, bergeraknya makhluk hidup itu ada dua jenis juga. Ada yang bergerak secara pasif, ada yang bergerak secara aktif. Nah, contoh dari tubuh pada makhluk hidup itu contohnya kalian yang dulu waktu kecil mungkin yang waktu TK tingginya cuma sekitar 1 meter atau 100 cm, tapi sekarang kelas 7 tinggi kalian nambah, misalkan jadi 130, ada yang 140, atau mungkin udah ada yang sampai 150 cm. Nah, kira-kira seperti itu. Sementara berkembang sendiri merupakan salah satu perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang menuju ke arah kedewasaan atau pendewasaan. Maksudnya pendewasaan di sini adalah berkembangnya kemampuan-kemampuan yang ada di dalam diri makhluk hidup menjadi lebih matang. Contoh dari berkembang, misalkan dulu waktu bayi kalian belum bisa ngomong, tapi sekarang kalian udah bisa banyak ngomong. Terus waktu bayi dulu kalian tuh ya cuma bisa tiduran aja, tapi lama-lama kalian belajar tengkurap, terus belajar merangkak, terus habis itu berdiri, berjalan, dan sekarang sampai akhirnya tuh bisa berlari. Nah, itu contoh-contohnya. Lalu ciri-ciri pada makhluk hidup yang kelima yaitu melakukan reproduksi atau berkembang biak. Jadi seluruh makhluk hidup itu harus berkembang biak. Tujuan utama dari berkembang biak itu untuk melestarikan spesies dari makhluk hidup itu sendiri. Contohnya manusia yang harus berkembang biak untuk melahirkan manusia-manusia baru. Fungsinya supaya manusia itu spesiesnya nggak punah. Nah, begitu juga dengan makhluk-makhluk lain. Secara umum, berkembang biak atau bereproduksi itu dibagi menjadi dua, yaitu berkembang biak secara aseksual atau vegetatif, yang artinya itu perkembang biakannya itu terjadi tanpa ada pertemuan dari dua sel kelamin jantan maupun betina. Nah, sementara yang kedua itu merupakan reproduksi generatif atau seksual. Jadi kalau misalkan reproduksi seksual itu mempertemukan antara sel kelamin laki-laki atau jantan dengan sel kelamin betina. Nah, contohnya dari yang seksual itu manusia, terus hewan-hewan seperti kucing, sapi, kambing. Terus kalau misalkan yang vegetatif itu tuh tumbuh-tumbuhan. Misalkan pada gambar itu di tengah-tengah ada gambar kentang. Nah, kentang itu merupakan salah satu tumbuhan yang bereproduksi secara vegetatif dengan tunas. Jadi di kentang itu tuh ada kayak mata-mata tunasnya. Nah, mata-mata tunasnya itu kalau ditanam bisa menghasilkan tanaman kentang yang baru. Terus juga kalau misalkan tanaman pisang, mereka bereproduksi dengan cara tunas. Jadi pohon pisang, di sekitar pohon pisang itu ada tanaman-tanaman pisang kecil. Nah, itu disebut tunas. Nah, tunasnya itu akan menghasilkan pohon pisang yang baru. Nah, yang keenam itu ada yang namanya ekskresi atau mengeluarkan zat-zat sisa. Jadi makhluk hidup itu kan tadi kan butuh makanan. Nah, dari makanan itu yang nutrisinya diserap oleh tubuh, yang bukan nutrisi bakal dikeluarin. Nah, zat-zat yang dikeluarkan oleh tubuh itu misalkan keringat, terus abis itu ada air seni atau air kencing, terus yang terakhir ada juga mungkin pup atau kotoran yang keluar lewat anus. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir yaitu beradaptasi. Jadi makhluk hidup itu
itu selalu beradaptasi. Fungsinya supaya dia dapat menyesuaikan diri dengan keadaan di lingkungannya. Kenapa begitu? Karena kalau misalkan makhluk hidup tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya, dia akan perlahan-lahan tidak bisa tidak sanggup untuk bertahan dan akhirnya dia mati. Kalau misalkan makhluk hidup terus-terusan tidak bisa beradaptasi dan terus-terusan mati, nanti spesies mereka bisa mengalami kepunahan. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bagaimana? Apa kalian semua sudah paham dengan materi yang telah saya sampaikan? Semoga kalian semua bisa paham ya. Sekian dari saya. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan penyampaian dalam video ini. Terima kasih kalian sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.